Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, dengan guru biologi kalian yang akan membahas materi tentang metabolisme. Oke, materi metabolisme merupakan materi yang akan kita pelajari setelah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, saya rasa kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata metabolisme. Kalian sering mengatakan tentang kita harus menjaga metabolisme tubuh dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sebenarnya metabolisme tubuh itu apa sih? Metabolisme merupakan keseluruhan proses kimiawi makhluk hidup. Nah, metabolisme juga dapat diartikan sebagai aktivitas hidup yang selalu terjadi di sel hidup. Semua sel hidup melakukan proses metabolisme. Nah, metabolisme ini berkaitan erat dengan enzim, karena semua proses kimiawi ini selalu melibatkan enzim. Nah, istilah tentang enzim sendiri saya rasa kalian sudah sangat tidak asing, karena enzim ini sudah kalian dapatkan di kelas 11. Terutama ketika mempelajari sistem pencernaan, kalian selalu dihadapkan tentang enzim. Nah, mari kita recalling materi kelas 11 tentang enzim. Nah, di sini ada beberapa contoh enzim dan saya mengambil contoh yang ada di sistem pencernaan. Oke, yang pertama ada enzim petialin yang merupakan enzim di rongga mulut. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, saya beri contoh lagi enzim yang ada di lambung. Ada enzim pepsin dan ada enzim renin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan enzim renin berfungsi mengkoagulasikan susu. Koagulasi itu menggumpalkan susu. Nah, di lambung juga terdapat HCl. HCl ini bukan termasuk enzim, tapi memiliki fungsi yang krusial. Karena apa? Karena dia dapat mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Pepsinogen merupakan bentuk inaktif dari pepsin. Dan untuk mengaktifkannya menjadi pepsin, maka diperlukan HCl. Nah, contoh lain, enzim di usus 12 jari. Enzim ini diproduksi di pankreas dan hati. Contohnya ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol, serta enzim tripsin yang mengubah protein di peptida menjadi asam amino. Nah, perhatikan lingkaran merah ini ya. Ada protein, ada susu, ada lipid, ada protein lagi. Nah, sebenarnya enzim ini berfungsi mengubah substrat menjadi komponen yang lebih sederhana. Substrat itu apa? Substrat itu ya protein, lipid, susu, ini merupakan substrat. Jadi di slide berikutnya akan banyak sekali menyebut tentang substrat. Kalian jangan bingung, substrat adalah material atau komponen yang akan diubah. Itu dinamakan substrat. Nah, semisal enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, maka substratnya adalah protein. Protein merupakan komponen yang akan diubah menjadi apa? Menjadi pepton. Oke, paham ya? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang the structure of enzyme. Struktur enzim.
Nah, enzim itu dibedakan menjadi dua, ada enzim sederhana dan ada enzim kompleks. Nah, kalau enzim sederhana itu hanya terdiri atas protein saja. Kalau enzim kompleks atau enzim konjugasi atau disebut dengan holoenzim itu berarti terdiri dari komponen protein dan komponen non-protein. Nah, berikut ini saya berikan contoh gambar untuk enzim kompleks. Nah, tadi kan saya menyebutkan kalau enzim kompleks terdiri dari komponen protein dan komponen non-protein. Komponen proteinnya disebut dengan apoenzim. Ketika dia sendiri tidak dengan komponen non-proteinnya, maka dia bersifat inaktif. Nah, dia juga memiliki sifat termolabil. Artinya dia tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Denaturasi itu rusak gitu loh maksudnya. Nah, bagian atau komponen non-protein itu terdiri atas dua. Ada kofaktor dan ada koenzim. Ya. Nah, komponen non-protein itu bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Jadi kalau apoenzim itu termolabil, kalau yang komponen non-proteinnya itu termostabil. Jadi lebih stabil daripada komponen proteinnya. Nah, komponen non-protein yang berupa koenzim ini contohnya berupa senyawa organik. Senyawa organik itu contohnya ada vitamin, NADH, dan koenzim A. Sedangkan kofaktor merupakan komponen non-protein yang berupa senyawa logam atau anorganik. Contoh-contoh ion logamnya seperti Zn2+, Cu2+, Mn2+, Fe2+, K+, dan Na+. Itu merupakan kofaktor. Nah, keseluruhan antara apoenzim dan komponen non-proteinnya terdiri dari kofaktor dan koenzim itu disebut dengan holoenzim atau enzim yang aktif. Ketika apoenzim dan komponen non-protein yang terdiri dari kofaktor dan koenzim itu disatukan, maka dia menjadi enzim yang aktif. Oke, di sini ada catalytic site. Catalytic site itu apa? Catalytic site adalah sisi aktif enzim. Ya, paham ya? Di sini adalah catalytic site-nya. Nah, kita masuk ke sifat-sifat enzim. Enzim itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama ada dipengaruhi oleh suhu dan pH. Pada suhu yang tinggi, enzim akan mengalami denaturasi. Sedangkan pada suhu rendah, kerja enzim akan terhambat. Nah, enzim juga dipengaruhi kerjanya oleh pH. Jadi, enzim itu bekerja pada pH tertentu. Nah, dia bekerja secara spesifik, bekerja secara bolak-balik atau reversibel, diperlukan dalam jumlah yang sedikit, berupa koloid, dapat digunakan berulang kali. Nah, maksudnya dari bekerja secara bolak-balik atau reversibel, artinya
enzim dapat mengkatalisis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain, atau sebaliknya, dia dapat mengkatalisis penyusunan senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Jadi enzim itu bisa menguraikan dan bisa menyusunnya kembali. Nah, maksud dari bekerja secara spesifik itu, dia hanya bisa bekerja di tempat-tempat tertentu. Nah, ini contoh penjelasan untuk enzim yang bekerja pada pH tertentu. Kan tadi saya menjelaskan kalau sifat enzim itu dipengaruhi oleh suhu dan pH. Nah, ini penjelasan untuk kerja enzim yang dipengaruhi oleh pH. Nah, di sini ada contoh kerja enzim pepsin dan ada enzim tripsin. Nah, enzim pepsin yang merupakan enzim yang ada di lambung bisa bekerja maksimal pada pH 2. Sedangkan untuk enzim tripsin yang merupakan enzim di usus, dia bekerja maksimal pada pH 8. Nah, ketika enzim pepsin itu, sebentar saya ambil. Oke, saya lanjut. Sorry. Nah, sorry karena tidak bisa di-back ya, Nak ya. Jadi enzim itu intinya bekerja pada pH tertentu. Nah, enzim bekerja secara spesifik, hanya bisa bekerja pada tempat tertentu. Misal contoh, enzim yang ada di mulut apakah bisa bekerja di usus? Jawabannya tidak. Enzim di mulut hanya bisa bekerja di rongga mulut. Enzim di usus hanya bisa bekerja di rongga usus. Nah, mekanisme kerja enzim dalam suatu reaksi. Enzim berperan sebagai biokatalisator, artinya dia mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Perhatikan tabel berikut. Oke, perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada grafik antara suatu reaksi yang menggunakan enzim dan yang tidak menggunakan enzim. Nah, bisa diperhatikan ketika reaksi itu tidak menggunakan enzim, maka energi aktivasinya itu tinggi. Sedangkan ketika dia menggunakan enzim, maka energi aktivasinya itu dapat diturunkan. Yang hitam ini. Nah, di sini. Nah, jadi enzim itu berfungsi sebagai biokatalisator, mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, cara mempercepatnya gimana? Dia dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, ini kan turun, Tona. Ini kan turun. Ya, paham ya? Dia menurunkan energi aktivasi agar tercipta produk dengan lebih cepat. Oke, diingat-ingat, enzim itu bekerja secara biokatalisator. Biokatalisator adalah mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Caranya bagaimana mempercepat reaksinya? Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu apa? Energi aktivasi adalah energi yang digunakan untuk memulai suatu reaksi. Ya. Semisal ketika suatu reaksi itu tanpa menggunakan enzim yang sebelah ini, dia
memiliki energi aktivasi sebanyak 50. Nah, ketika menggunakan enzim, energi yang 50 ini bisa diturunkan menjadi 25. Ketika sudah berada di 25, maka proses reaksi atau perubahan substrat tadi bisa lebih cepat dimulai. Begitu ya. Lanjut. Mekanisme kerja enzim selain biokatalisator, dia juga membentuk kompleks enzim substrat. Nah, ketika substrat plus enzim, ketika substrat itu bertemu dengan enzim, maka dia akan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, ketika proses reaksinya terjadi, maka akan terbentuk enzim plus produk. Ada dua teori mengenai mekanisme kerja enzim. Ada teori Lock and Key model dan ada induced fit. Nah, kita bahas dulu yang Lock and Key model. Nah, teori ini dikemukakan oleh Fischer pada tahun 1898. Teori ini menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut dengan sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Hubungan antara enzim dengan substrat tersebut membentuk ikatan yang lemah. Paham ya? Teori Lock and Key model. Nah, kuncinya diibaratkan sebagai substrat yang di sini memiliki bagian sisi aktif yang sesuai dengan yang ada di dalam gembok. Begitu. Nah, gembok ini hanya bisa dibuka oleh kunci tertentu. Jadi maksudnya lock and key model itu seperti itu. Lock and key, gembok dan kunci. Ketika kuncinya masuk ke dalam gembok, maka terbentuk kompleks enzim substrat. Nah, ketika sudah reaksinya terjadi, maka akan membentuk enzim plus produk. Begitu ya. Yang kedua adalah teori tentang induced fit teori. Nah, induced fit teori ini dikemukakan oleh Daniel Koslan. Teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya. Bisa kalian lihat di sini substratnya bentuknya seperti ini, sisi aktif substratnya. Nah, enzim memiliki sisi aktif yang bentuknya tidak sama dengan substrat. Tapi menurut teori induced fit, sisi aktif ini dapat berubah menyesuaikan diri sesuai dengan substratnya. Jadi dia akan bisa bereaksi membentuk enzim substrat kompleks, membentuk kompleks substrat enzim. Nah, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, aktivator, dan inhibitor. Nah, kita kembali ke slide sebelumnya. Enzim rusak pada suhu yang tinggi dan bekerja lambat ketika pada suhu rendah. Jadi enzim itu kerjanya dipengaruhi oleh suhu. Nah,
Enzim juga dipengaruhi oleh pH. Kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. Nah, enzim itu seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, bahwa enzim itu bekerja pada pH tertentu agar bisa optimal. Nah, selain itu, kerja enzim juga dipengaruhi oleh konsentrasi enzim atau jumlah enzim. Makin besar konsentrasi enzim, akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan konstan, yakni jika semua substrat sudah terikat oleh enzim. Jadi makin banyak enzim, maka reaksi akan semakin cepat. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan kalau makin besar konsentrasi enzim, maka reaksi akan semakin cepat sampai pada titik tertentu. Ketika titik tertentu itu menandakan bahwa substrat yang diubah sudah selesai direaksi. Yang selanjutnya adalah kerja enzim dipengaruhi oleh substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan konstan, yakni jika semua enzim mengikat substrat. Oke, baik konsentrasi enzim maupun konsentrasi substrat sama-sama mempengaruhi kecepatan reaksi. Makin banyak, makin cepat. Begitu. Nah, ada juga zat-zat penggiat atau yang disebut dengan aktivator. Zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim itu disebut sebagai aktivator. Contoh aktivator adalah kalsium, magnesium, terus ada klor, ada dan lain sebagainya. Bisa kalian baca sendiri dan bisa kalian baca sendiri. Nah, lanjut ke inhibitor. Inhibitor adalah zat-zat penghambat. Inhibitor itu ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Nah, ini merupakan gambaran tentang inhibitor. Yang atas adalah inhibitor kompetitif, yang bawah adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif itu ketika inhibitor yang berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Jadi, inhibitor ini memiliki bagian yang sama dengan sisi aktif enzim, sehingga dia akan dikenali oleh enzim. Oke, saya ulangi tentang inhibitor kompetitif. Nah, seperti pada gambar, kita lihat inhibitor kompetitif. Ada kompetensi antara siapa? Antara substrat dan inhibitor. Substrat dan inhibitor memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim. Jadi ada kompetisi. Jadi ketika enzim ini berikatan dengan inhibitor, maka reaksi tidak akan terjadi. Apalagi kalau enzim ini mengenali inhibitor terlebih dahulu, karena memiliki bentuk yang sama, maka reaksi tidak dapat terjadi. Kalau inhibitor non-kompetitif, apa maksudnya? Nah, tidak ada kompetisi, tapi ada inhibitor yang menempel di sisi selain sisi aktif enzim. Nah, inhibitor ini menyebabkan sisi aktif enzim bisa berubah. Kalau sisi aktif
enzim berubah, maka tidak terbentuk kompleks enzim substrat. Karena kan sisi aktifnya sudah berubah, begitu ya. Karena tidak terbentuk kompleks enzim substrat, maka tidak terjadi reaksi. Begitu ya, materi enzim sudah saya jelaskan semua. Mohon maaf jika ada penjelasannya diulang-ulang. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Salam sehat dari saya untuk kalian semua.